Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Suting, NIM 612-062-019-019, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1. Baik, kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu limit dan sejarah limit. Kulkulus menyangkut nilai matematika tentang gerak dan perubahan segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu berubah. Maka kulkulus dapat diterapkan hampir di semua bidang ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan ekonomi dan bisnis pun selalu berhadapan dengan gerakan perubahan. Kulkulus dikembangkan secara terpisah oleh Sir Isaac Newton dan Gottfried Leibniz. Dalam abad ke-17, Newton mengatakan dengan penelitiannya dalam bidang fisika dan astronomi, sedangkan Leibniz tertarik pada kulkulus untuk memecahkan soal-soal geometri, mencari target terhadap suatu kurva, menentukan luas bidang yang dibatasi oleh sebuah kurva atau lebih, menghitung isi suatu benda padat. Kulkulus melibatkan perubahan informasi yang tidak terbatas kecilnya dalam variabel bebas dan variabel terkait dengan matematika. Perubahan-perubahan tersebut dapat diterapkan melalui konsep limit, pemahaman tentang limit, dan komunitas suatu fungsi dasar untuk memahami konsep turunan. Penggunaan konsep limit sering ditemui dan pernyataan-pernyataan masalah yang tidak mungkin mencapai harga yang dibedakan, tetapi hanya mendekati target tersebut. Misalnya, profit maksimum untuk suatu komoditas, kekuatan maksimum, resiko minimum, suatu massa maksimum dari suatu barang elektronik, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Ramadhani, NIM 612-0662019021, Prodi Perbankan Syariah 1 semester 3. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nurwinda Tenriola, yaitu bagian C, cara menentukan nilai limit. Adapun cara menentukan nilai limit yaitu yang pertama, menentukan limit dengan substitusi nilai suatu fungsi f untuk x mendekati a. Dengan a bilangan real dapat ditentukan dengan substitusi, yaitu mengganti nilai x dengan a. Cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Fungsi yang diambil limitnya itu perlu disederhanakan lebih dahulu. Yang kedua, menentukan limit dengan memfaktorkan. Misalkan terdapat bentuk seperti yang telah disinggungkan sebelumnya. Apabila x sama dengan a disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut mengakibatkan tak tentu. Cara substitusi tidak dapat diterapkan secara langsung. Oleh karena itu, fungsi tersebut perlu disederhanakan lebih dahulu dengan memfaktorkan fx dan gx sehingga keduanya mempunyai faktor yang sama. Selanjutnya, faktor yang sama itu dihilangkan sehingga diperoleh bentuk yang lebih sederhana. Yang ketiga, menentukan limit dengan merasionalkan penyebut. Apabila dalam suatu fungsi yang akan ditentukan nilai limitnya sulit disederhanakan karena membuat penyebut yang tidak rasional, kita perlu merasionalkan penyebutnya lebih dahulu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indis Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1, NIM 612-062-062-022. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok dari kami, yaitu bagian D, penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama yaitu bidang fisika. Konsep limit digunakan dalam berbagai macam dalam bidang kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, produksi maksimum dari mesin suatu pabrik dapat dikatakan merupakan limit untuk pencapaian hasil. Pada praktiknya pencapaian tersebut tidak tepat, tapi mendekati sedekat-dekatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah sadar bahwa semua yang kita lakukan itu berkaitan dengan matematika. Misalnya seperti proses jual beli dan lain sebagainya yang erat berhubungan dengan perhitungan. Demikian dengan limit fungsi secara tidak sadar digunakan dalam bidang kedokteran.
Seseorang yang menderita rabun jauh akan memakai kacamata lensa cekung agar dapat melihat dengan normal. Oleh karena itu, ia meminta bantuan seorang dokter. Mula-mula dokter memeriksa jarak pandang pasien untuk mengetahui seberapa parah penyakitnya. Yang kedua yaitu bidang kedokteran. Limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang bisa ditampilkan dalam USG pada kasus cardiac arrest. Pada kasus ini, sang dokter hanya bisa melihat data dari USG tapi tidak menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung. Sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan perhitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Yang ketiga yaitu bidang kimia. Dalam bidang ini, limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan. Yang bagian 4 yaitu bidang teknik, menghitung tingkat kedetailan perbuatan suatu mesin dan sejenisnya, teknologi informasi untuk mendeteksi atau menentukan area kerusakan pada saluran air. Bagian 5 yaitu bidang planologi. Dalam bidang planologi menentukan area kerusakan pada saluran air dengan menggunakan konsep limit dalam kulkulus. 6 yaitu bidang ekonomi. Limit fungsi digunakan dalam pemerintah menentukan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlisa, NIM 612-062-019-031. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Langsung saja ke pembahasan, yaitu contoh penerapan limit dalam bidang ekonomi. Sebelumnya, fungsi-fungsi dalam bisnis dan ekonomi banyak yang berbentuk fungsi asinambung. Bahkan sesungguhnya sebagian besar fungsi yang ada merupakan fungsi asinambung, terutama fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk jenis-jenis barang tertentu yang unik dan satuannya selalu diskrit. Begitu pula fungsi biaya dan fungsi penerimaannya. Andaikan harga jual sebuah mobil, contoh, andaikan harga sebuah mobil sebesar 27,5 juta jika Q melambangkan jumlah mobil yang terjual dan R melambangkan penerimaan penjualan dalam jutaan rupiah. Fungsi penerimaannya dapat dituliskan sebagai R sama dengan 27,5 Q dan Q sama dengan 1,2,3,4 dan seterusnya. Dan secara grafik ditunjukkan oleh gambar berikut. Fungsi diskrit dalam hal ini syarat akan ketidaksinambungan, mengingat Q hanya berlaku untuk bilangan-bilangan bulat. Penjual tidak mungkin menjual misalnya 3,5 buah mobil atau memperoleh penerimaan sebesar 96,25 juta. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.